terdengarkah, dan apakah layarnya juga sudah terlihat? Bisa komentarnya ditunggu sebelum kita lanjut, takutnya kita nanti ngoceh-ngoceh ternyata tidak ada yang mendengar suara kita. Benar sekali. Coba cek. Terdengar jelas katanya Kak Res Daisy. Terdengar jelas. Oke, kalau terdengar jelas. Sekarang pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua Yuni? Pertanyaan keduanya adalah apakah di tempat teman-teman hujan atau tidak? Soalnya di Jakarta dari kemarin itu jam segini hujan. Yes, masih mendung nih, Pi. Masih mendung ya? Dan ada suara-suara masih suara petir-petir dan hujannya lumayan rapat sih, kita lihat ya. Dari jendela di lantai 12 Agro Plaza kantor yang living, kita lihat bahwa hujan itu masih lumayan rapat, cuma sekarang sudah redaan. Mudah-mudahan di tempat teman-teman nggak hujan ya. Kak Res, panggilnya Kak Ras atau apa sih Kak? Kak Desi mungkin. Kak Desi mungkin ya. Hujan nggak di sana? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, nggak ada gempa lagi, nggak ada banjir-banjiran gitu, aman, nggak hujan katanya. Lah di mana ya Kak Tessa, kenapa nggak hujan ya? Kak Res, ini pasti Kak Ras di Kak Desi di Jakarta kali ya. Kak Tessa ini di mana dia nggak hujan loh, gitu kan? Soalnya memang mau akhir tahun kan, biasanya sudah Desember. Biasanya memang kalau orang Jawa bilang Desember tuh gede-gede di sumber. Artinya apa, Pi? Lagi besar-besarnya hujan. Sumber itu kan nggak sumber air, sumber apalah, dan ini sumbernya lagi gede banget. Jadi hujan. Oh, Kak Tessa ini di Medan, pantas ya, mungkin nggak hujan, tapi pas mungkin ntar sore-sorean biasanya. Kayaknya agak rata soalnya hujan di seluruh Indonesia. Kita kayak BMKG yang menginformasikan. Ini laporan pandangan cuaca dari tempatnya teman-teman masing-masing gitu ya. Tapi ya udahlah, kita tidak akan BMKG hari ini. Hari ini kita akan membawakan conduct update, dan apakah conduct update-nya nanti kita akan jelaskan. Cuman aku lagi mengagumi ini sih, flyer kita ini loh, Yun. Kayaknya memang Desember banget gitu ya. Yes. Awal liburan banget gitu ya. Awal liburan banget, kayaknya sudah berkesan Natalnya sudah dapat gitu ya, merah sama hijau. Ini memang kita biasanya kalau di Yang Living kita mengikuti tema bulanannya apa ya. Jadi kebetulan ini memang akhir tahun jadinya, dan adalah bulannya bulan Natal tanggal 25 nanti, dan tahun baru memang warna-warnanya mengikuti. Ini nggak berasa loh Yuni, kita sudah 12 bulan di tahun 2022. Jadi bayangan saya itu seharusnya masih lama gitu ya. Kok tahu-tahu saya udah setahun lebih loh di Yang Living. Yang Living. Waduh. Itu udah lebih 5 tahun nih, Pak. Oh ya, senior ya, saya agak ngalah sama senior. Kayu ini udah 5 tahun loh di Yang Living. Saya baru setahun lewat gitu ya. Cuman ya itulah, karena memang menyenangkan, jadi nggak berasa gitu ya. Toto lah, udah setahun lewat, sudah mau 2 tahun, berarti saya April tahun depan itu adalah 2 tahun. Oh, Gitu kan. Gimana teman-teman nih? 2022-nya bagaimana? 2023-nya siap apa? Resolusi apa yang sudah tercapai? Dan resolusi apa nanti buat tahun 2023-nya ya? Kalau Yuni, apa resolusi 2022 yang sudah terpenuhi? Yang sudah terpenuhi, ini dia, join di conduct tentunya. Wow, pintar sekali, dia mengeles ya, gitu ya, dia resolusinya join di conduct gitu. Dan kalau saya sih apa ya, turun berat badan ya. Wah. Walaupun cuma dikit. Turunnya dikit tapi di bagian terus banyak gitu ya, ya, nggak terlihat itu ya. sih, mudah-mudahan teman-teman di sini juga resolusi apapun yang pengen dicapai di tahun 2022 terpenuhi gitu ya. Jangan, biasa resolusi itu jangan diundur, ntar aja deh, waktu itu 2023 aja deh gitu ya. Iya, ada istilahnya kan, kayak kita kan besok aja, besok dimulai dari besok, iya. besok sampai sekarang udah akhir. Nanti tahun depan besok lagi, akhirnya lewat lagi sampai 10 tahun juga nggak selesai itu, gitu ya. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita pengen bongkar, kita mau ngomongin apa sih Yun ini di hari ini. Jadi hari ini conduct update-nya itu adalah, nah ini dia, advertising. Jadi khususnya apa sih, biasanya ada di mana aja itu advertising? Kebanyakan di media sosial pasti, tapi yang kita sering jumpai pastinya di media sosial yang sekarang lagi in pastinya ya, seperti Instagram, Facebook mungkin yang udah agak ditinggalkan, tapi masih ada pastinya. Tapi yang lebih marak sih di Instagram sih ya. Di Instagram ya, karena memang sekarang Instagram itu kan sudah
membalap Facebook. Jadi pasti teman-teman di sini yang memang biasa beriklan mungkin melihatnya bahwa bahwa ini ada platform baru yang memang menyenangkan nih karena pengikutnya banyak banget. Banyak banget. Jadi kalau mau jualan banyak. Biasanya kalau ads di IG Ads itu ketandanya gimana sih? Ada keterangan, tapi biasanya ada tulisan gitu loh, tapi di bawah username-nya atau di bawah nama akunnya sponsored. Oh, itu berarti dia IG Ads. Itu IG Ads. Dan dia lalu lalang aja gitu ya? Ya, jadi walaupun kita nggak berteman, juga dia bisa lewat? Bisa jadi. Jadi karena kita nggak tahu si istilahnya punya akun, pendirect si IG Ads-nya ini mau ditaruh di negara mana dan wilayah mana. Jadi ada detail-detailnya seperti itu sebelum mulai. Biasanya kayak gini ya, dia milih mau gendernya laki, perempuan, atau laki perempuan. Terus usianya, usia produktif dari berapa tahun ke berapa tahun. Terus yang disasar kotanya, kota mana, gitu kan. Dia pegawai atau dia pebisnis atau dia ibu rumah tangga itu bisa kita pilih. Ya, sehingga dia akan muncullah itu di Instagram kita kalau kita masuk ke dalam ke dalam pilihannya dia gitu kan. Benar. Nah, kalau teman-teman di sini familiar nggak sama iklan? Ada yang pernah beriklan? Ada yang pernah pasang iklan kah di Instagramnya nih? Mungkin untuk biar teman-teman yang lain yang belum kenalan gitu, belum jadi followernya, itu bisa lihat juga nih, saya lagi posting apa sih gitu, mau sharing apa gitu lah. Ya. Soalnya salah satu caranya. Yun, kayaknya beriklan itu kalau di Instagram saya kan kita belum pernah sampai jauh meneliti ya. Bayarnya berapa sih teman-teman? Ada bisa info nggak sih bayar iklan di Instagram itu berapa? Terus ada manfaatnya nggak sih sampai sejauh apa gitu ya? Harusnya tentunya ada. Kalau kakak mau coba sponsor atau coba advertising ini, pastinya pengen salah satu benefit dong. Betul. Manfaatnya. Tentunya kalau udah pernah sekali dan mendapatkan feedback yang baik, misalnya dari teman-teman lain, misalnya follower yang belum join, nah otomatis dia mungkin akan melihat ke Instagramnya kita, ke akunnya, melihat ada apa sih kok dia sharing tentang ini. Setelah lihat secara keseluruhan isi feednya, tapi kayaknya aku suka deh dengan postingan kakak ini, jadi aku follow akunnya. Jadi istilahnya langkah awalnya adalah follow dulu akunnya kita, baru nextnya dia kan dapat informasi baru nih, update-nya. Jadi kayak ada exposure gitu ya, dari Yes. akunnya kita ke khalayak ramai. Jadi di mana akhirnya orang bisa kayak ini tadi stepnya mungkin tertarik, terus kemudian dia melihat ke dalam Instagram kita dan kemudian dia bisa follow, entah nanti dia bisa ngapain lagi sama kita ya kan. Kalau ada produk yang dia suka dan ada tujuan kayak misalnya nomor bisa dihubungin gitu ya Pak ya, atau something ya, dia bisa langsung kontak yang bersangkutan. Lebih lanjut itu akhirnya sih yang diharapkan sih. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita advertising itu ada nggak sih aturannya di dalam BNP, di dalam kebijakan dan prosedur yang teman-teman pasti mungkin pernah pegang bukunya atau mungkin pernah ngelihat ketika buka-buka VO gitu ya? Di VO-nya mungkin ya. Ternyata ada loh Papi, ada ya? Yang mengulas atau kita tentang kebijakan mengenai advertising ini. Nah, yang pertama itu ada titik di kebijakan kita di pasal 6.8 ini mengenai larangan penjualan di situs internet yang dikategorikan sebagai situs iklan, situs lelang, situs belanja, dan order fulfillment store. Oke, berarti jelas banget ditulis di dalam PNP kita atau kebijakan dan prosedur kita yang buku ungu itu di poin 6, poin 8. Ini panjang sebenarnya di bawahnya. Ini baru judul. Di bawahnya panjang banget. Nanti teman-teman kalau penasaran coba lihat. Cuman inti dari judulnya saja sudah jelas. Di situ bilang bahwa larangan penjualan. Ya pertama larangan itu nggak boleh. Penjualan berjual. Ya kan, jadi dua hal ini, kemudian penjabaran di bawahnya itu banyak banget yang pastinya ternyata kita tidak membolehkan loh teman-teman untuk mempromosikan yang tujuannya untuk menjual di dalam akun-akun situs-situs iklan. Ini advertising, berarti advertising, jadi siklus iklan ya Pak ya. Siklus iklan yang pasti sekarang yang kita bahas mungkin teman-teman yang familiar adalah IGF tersebut gitu ya, karena memang sering banget loh dalam sehari aja mungkin ketemu tuh sponsor gitu ya dari teman-teman kita di Young Living. Yes.
Itu juga loh, Papi. Jadi ada yang sudah sesuai peraturan gitu. Wah, kita langsung acungin jempol, wah bagus nih gitu kan. Yang sudah sesuai aturan, tapi ada yang ternyata belum sesuai. Jadi memang di sini dilarang nih. Cuma ternyata tidak sepenuhnya kita larang. Ya kan? Nah, oh, AJS kita nggak ada larangan sepenuhnya kan gitu. Betul. Tapi, Nah, tapinya itu karena kan kita memang gini, kita paham bahwa di sini ada unsur teman-teman untuk mempromosikan sesuatu gitu ya. Cuman kalau kita tidak membolehkan, akhirnya kita melihat bahwa ada apa namanya, kita tetap bisa melakukan tapi dengan syarat-syarat nih gitu. Nah ini ya jadinya kan kadang-kadang boleh nggak sih? Soalnya masih ada yang aku ya gitu kan, gitu. aku nih boleh nggak sih sebenarnya aku beriklan? Gimana ya caranya kalau boleh? Nah itu yang kemudian bulan lalu entah kenapa semua orang itu beriklan dan salah. Dan kita dikundaklah yang aduh kenapa ini salah gitu ya. Jadi dari bulan lalu sampai sekarang Desember ini kita fokusnya banyak ke iklan. Ya kan, kemarin di Leaders Meeting kita ngomongin iklan, terus di mana lagi kita ngomongin iklan di YLIG Edu, kita ngomongin iklan. Kita reminder lagi, maksudnya mana tahu kan, kita kan banyak tentunya teman-teman baru kan, ya, brand partner baru, join, dan mungkin dia juga pengen sharing nih tentang akun oilnya dia gitu kan, Papi ya, dan juga mungkin mengenai produk yang living. Nah, tentunya makanya kita mau ingetin lagi, saat ini juga mau reminder kembali nih ke kakak-kakak semua, boleh kok untuk menggunakan istilahnya apps untuk advertising atau sponsor ini, namun ada ketentuan yang mesti kita penuhi di sini. Betul. Nah, kita bedah ini. Kita bedah apa sajakah dia gitu ya. Jadi ini pertama, dan yang ini harus diresapi, ini yang kayak paling utama. Kalau ini sudah tahu, pasti yang lainnya bisa follow ya. Maksudnya gini, di sini yang dibolehkan ketika kita melakukan iklan atau advertising, atau contohnya IG Ads atau FB Ads, itu boleh digunakan hanya itu garis besar hanya gitu ya. Itu udah digedein, di bold, di garis bawahin, hanya kelas atau event. Jadi kita boleh loh teman-teman beriklan, tapi hanya mempromosikan kelas atau event. Udah itu cukup satu sebenarnya. Udah itu intinya. Intinya. Gitu ya. Kan kalau seperti yang kemarin yang pada salah, mereka nggak ada kelas, nggak ada event, tapi di mereka ada promosi yang lainnya. Nah itu udah pasti salah. Pokoknya harus ada kelas sama event di dalam IG Ads tersebut. Dan itu yang harus di-highlight di flyernya. Betul. Atau di dalam postingannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada seliweran nih di Instagram saya, sponsor berarti IG Ads kan. Saya baca nggak ada sama sekali nyebut ikuti training atau ada kelas ini atau event ini jam berapa di mana lokasi, itu berarti udah salah, ya kan? Pokoknya ini adalah pelajaran pertama dan seharusnya udah masuk semuanya begitu ini disebut gitu, ya kan Kak Yuni? Yes, benar sekali Papi. Nah, kalau kita lihat lagi nih, nah kan, jadi sebenarnya kita inginkan di dalam flyer yang ditaruh di ads itu, IGS atau FB ads, itu adalah informasi lengkap mengenai event atau kelas gitu yang akan diselenggarakan. Mulai dari apanya tuh? Itu tanggal acaranya atau eventnya, kemudian jam pelaksanaannya atau penyelenggaraannya, lokasi di mana melakukan acara tersebut atau event tersebut, tapi kemudian itu siapa pembicaranya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita mempromosikan suatu event atau kelas kan hal-hal ini yang ditonjolin seharusnya kan. Seharusnya. Jadi memang kita pengen mempromosikan, gue ada kelas loh, gue ada event loh, nih ya, kapan, jam berapa, di mana, yang pembicaranya adalah Kak Yuni Tarida, gitu ya misalnya. Jadi itu yang akan dijual lebih sebenarnya untuk kita masukkan ke dalam ads. Yes, dan yang pastinya kita harus gunakan logo apa nih Yun? Logo brand partner yang Living Indonesia. Betul, sama kalau
punya logo komunitas oil boleh Yes, dimasukkan boleh gitu ya. banget. Tujuannya kita minta ada logo brand partner di sini, maksudnya biar tidak menjadi kerancuan di masyarakat yang membaca iklan tersebut, yang menyelenggarakan apakah Young Living sebagai Young Living as a company atau sebagai brand partner gitu ya. Yes. Jadi ada yang membedakan di sininya. Dan tentu teman-teman boleh loh pasang komunitas oilnya juga kan. Benar. Biasanya berdampingan atau kiri kanan atau bagus-bagusnya kita mengatur si flyer. Benar sekali. Ya kan? Jadi sampai sini kayaknya clear ya. Adalah seperti ini aja yang paling boleh dilakukan oleh teman-teman. Oke, mungkin kalau kakak ke sana yang ada yang lagi menyimak gitu ya, Ya. Udah jelaskan untuk informasi lengkap tentang kelas dan eventnya. Ini boleh untuk sekarang boleh di screenshot dulu sih, tapi kalau Boleh memang banget. mau nanti di sharing ke timnya, ke grupnya. Iya betul banget. Kak Tessa nih yang lagi di Medan dan tidak hujan, mudah-mudahan sinyalnya bagus sehingga dia bisa screenshot dulu nih gitu kan. Kalau dia oke nih langsung sharing. WhatsApp Seperti itu. grupnya ya. Nah yang lagi hujan mudah-mudahan aman-aman aja, nggak ada bocor, jadi bisa fokus tetap mendengarkan kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan informasinya sampai dan tidak ada salah lagi ke depannya Yuni. Itu yang kita harapkan seperti itu. Oh, jadi hanya sesimpel ini kalau mau bikin flyer yang untuk diiklankan. Benar. Benar Tapi ya? benar. Cuman boleh loh kita sedikit apa namanya? Bermain-main. Bermain. Sedikit bermain-main boleh loh. Aduh Pak, nggak menarik banget tuh kalau cuma informasi kelas dan sebagainya gitu kan. Benar. Nggak ngejual lah. Makanya mau dijual kelasnya kan, tujuan kita di sini. Yang mau dijual itu kelasnya, eventnya teman-teman. Emang mau tujuan menjual apa lagi kan gitu kan. Jadi banyak teman-teman kita yang memang secara terselubung tapi kelihatan. Terselubung terkelihatan gimana? Bersembunyi di balik kelas atau event, tapi dia mempromosikan sesuatu yang lain. Gitu loh Yuni. Jadi memang lanjut nanti bahas ada pembahasannya. Nah, jadi itulah yang kemudian akan kita lihat di next slide-nya. Nah, oke. Ini udah bener belum ya? Kalau kita lihat sih, ini flyernya sih aman banget. Pertama, dia pakai brand partner. Dia memang nggak masukin logo oilnya sih nggak apa sebenarnya kan. Cuman kalau mau kemudian membedakan dengan yang lain, silakan masukkan. Terus isinya informasi Pendaftaran kelas sama lokasi yang benar-benar dia menginformasikan si ini acaranya dia. Benar. Ya kan kalau kita lihat satu-satu dia sudah pakai logo brand partner. Oke. Ya kan? Checklist, kita kalau kontak kita checklist itu kan. Benar. Oke, udah logo brand partner apa nih? Kita lihat lagi. Oh, pembicara sama ini foto ini tidak harus pakai foto sebenarnya, tapi kita memang kan kalau ada kelas acara kan harusnya ada pembicara gitu ya. Iya. Mau itu brand partner sendiri ataupun memang ada tamu yang diundang gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi oke, dia masuk nih. Oke. Terus ada apa selanjutnya Kak Juni? Oke, keterangan terkait dengan kelas atau event tersebut, Papi. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada informasi, misalnya silakan hubungi Ibu Sri Kandi di nomor sekian-sekian. Kemudian disarankan untuk membawa premium experience package-nya masing-masing. Nah, kalau dari sini mungkin yang udah familiar dengan produk Young Living, berarti kita mungkin akan membedah nih tentang PEP-nya misalnya gitu ya. Kemudian informasi lebih lanjut silakan cek feed Instagram-nya. Kemudian di bawahnya lagi tuh udah ada informasi lokasi eventnya akan dilangsungkan, kemudian tanggal dan waktu penyelenggaraan event tersebut. Oke, ini kelupaan judulnya aja nih kayaknya dia. Iya, benar. Ini judulnya ini seharusnya ini adalah unboxing PEP gitu. Jadi temukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kotak ajaib kita ini gitu kan. Kurang lebih judulnya adalah seperti itu. Jadi ini oke, ini yang kita harapkan adalah seperti ini nih flyer ya kan. Tapi kemudian ditanya lagi kan tadi, sepi banget kok nggak ngejual ini loh Kak Yuni loh ya Kak Tessa nih nggak ngejual ini gimana ya kan. Nah terus gimana nah itu kan kemudian banyak yang nanya seperti ini nih, bagaimana sih, boleh nggak sih kita nampilin produk atau trademark yang living pada ads? Karena kan biar tadi nggak sepi-sepi banget gitu loh. Benar. Ya kan? Nah, kalau mau saya informasikan lebih lanjut,
produk yang living itu adalah seperti yang teman-teman pahami. Jadi mulai ada kita punya seratusan oils, essential oils gitu ya. Kita punya apa lagi produk kita ya? Produk turunan itu ada apa nih, produk personal care misalnya gitu kan. Personal care itu apa aja? Atau beauty gitu kan. Kalau personal care misalnya kayak Tif mouthwash gitu loh, baby Tif. Oh iya. Atau produk-produk untuk rumah tangga. Misalnya kita udah punya Tif di shop misalnya. Oke. Ada Tif untuk. Aku punya tuh Tif di shop, aku punya household, aku punya. Ya. Tapi baru 2 itu. Itu produk turunan gitu loh, Papi, dari essential oilnya kita. Jadi masih banyak kan kayak kita punya boutique, Shaping Mineral gitu kan juga banyak. Nah, itu produk-produk kita tuh ya. Jadi termasuk juga ada di antaranya adalah make up. Iya, Shaping Mineral. Shaping Mineral tuh make up ya, sama produk beauty. Produk beauty-nya kita ya. Jadi kita punya banyak sekali loh. Kalau Kayu ini pakai apa nih hari ini nih? Ini muka aku terdiri dari Shaping Mineral. Maksudnya. Kalau dipecah-pecah, diurai-urai, oh ini Shaping Mineral gitu ya. Iya, foundation cair, foundation yang bentuknya powder, aku pakai itu. Kemudian aku pakai mineral sunscreen juga. Wow, jadi memang. Jadi aku keluar karena sudah disediakan semua all package di yang living. Nah itu dia, apalagi kalau produk kita ini kan juga dikenal dengan non toxic ya kan, jadi memang pastinya bagus banget. Kalau saya sih masih bermain di oil aja, ini oil saya masih pakai peppermint, itu harus banget kudu saya bawa. Sama Daijice ini karena memang perutnya untuk anget-anget lagi hujan. Betul. Ya kan, dan jadi saya bawa 2 ini. Dan kalau teman-teman pengen tahu apakah trademark itu apa aja sih yang trademarknya yang living, itu adalah nama yang living itu sendiri, itu sebenarnya sama logonya yang living itu trademark. Makanya kenapa teman-teman pakainya logonya yang living, yang brand partner, bukan yang essential oil. Terus kedua, ini juga trademark karena benda ini hanya yang living. Jadi kalau orang ngelihat ini seperti ini dari jauh aja udah tahu, oh oilnya yang living, ya kan, itu sudah menjadi trademark. Kan sudah ada logonya. Sudah ada logo. Nama-namanya oil-oil kita ini juga sebagian trademark, apalagi kalau itu adalah blend ya. Yes. Yang blend itu rata-rata kita punya trademark dan sudah kita daftarkan. Nah ini yang boleh nggak sih ditampilin gitu kan, kalau kita lagi bikin ads. Nah ini boleh nggak nih, biar nggak sepi-sepi banget itu Kayu nih katanya teman-teman. Oke, kita bahas dulu lagi. Ya, jadi kan ini banyak banget kan kalau kita lihat memang itu yang di belakang itu ceritanya si teman-temannya tips turun-turunannya tips tuh, ya kan. Terus kita punya oil macam-macam banget gitu ya. Dan kemudian kita juga ada lagi produk-produk seperti kayak Ningxia, kayak Bloom Collagen. Nah kan kalau dibikin rame ada gambar, ada produk kayak gini kan lebih ngejual nih kayak Yuni katanya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Ya, Bi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Coba kita lihat. Coba bahas lagi, Pak. Kita lihat lagi. Jadi penasaran sih, gitu kan, kita nampilin hal-hal ini, tampilkan produk sesuai dengan tema kelas. Berarti boleh nih Kak Yuni. Cuma syarat pertamanya, dia harus ditampilkan sesuai tema kelas atau event. Benar sekali. Benar ya. Kayak tadi kan mungkin bahas di awal kan Papi ya, si Bapak Arjunanya nih mau bahas tentang unboxing PEP gitu loh Papi. Bolehkah gitu? Mungkin ada kakak-kakak yang matanya, bolehkah Papi pasang gambar PEP-nya kita? Oh, sesuai nggak ya kira-kira temanya? Kan kita lihat. Unboxing. Unboxing ya kan, benar-benar. Jadi, ini misalnya gini nih. Nama judulnya gini nih teman-teman, unboxing PEP, bongkar kotak ajaib penuh manfaat. Nah, aku mau nampilinnya dan nanya nih ke saya, Papi, mau kasih gambar ini dong. Karena kan lagi promo, ceritanya lagi promo nih. Oke. Pi, judul atau kelasnya Pi tentang bongkar unboxing PEP. Aku langsung berpikir, Ningxia dan Bloom Collagen ada di dalam PEP. Ada gambarnya PEP. Ternyata ada nggak nih teman-teman, boleh nggak nih kalau begini nih, dia judulnya unboxing PEP tapi dia mau kasih gambarnya Ningxia sama Bloom karena pas dilihat-lihat oh lagi promo, pas lagi ya tadi eventnya juga lihat sama gitu loh Pak ya, di tanggal yang sama juga langsung lah promo tersebut. Jadi boleh nggak sih? Terus kita bilang aduh ini nggak sesuai dengan tema kelas, jadi kamu nggak boleh. Lah, emang tema kelas saya apa ya?
Itu kamu bilang unboxing PEP. Kenapa unboxing PEP gambarnya Nixia sama belum? Terus kata dia gini, ya udah deh, tuh aku tambahin PP-nya gitu. Ngelesnya smooth ya Pak? Smooth banget. Ditambahin, nggak boleh nggak sih Kak Juni kayak begini? Tentunya balik lagi, sesuaikah balik lagi ke temanya? Apakah sesuai dengan tema eventnya? Nah, kata Kak Lidiana nih, Kak Lidiana bilang nggak boleh yang mana nih Kak Lidiana? Yang nggak boleh Yang sudah ada gambar PEP-nya atau yang sebelum ada gambar PEP-nya? Jadi boleh nggak sih kalau dia ngomongin unboxing PEP, dikasihlah tuh gambar PEP dan gambar Nixia sama belum? Karena lagi promo. Ada yang saya belum, oh dia nggak boleh karena ada Nixia dan belum kolagen. Wih, thank you. Kak Lidiana ini memang keren sekali. Dia ini murid teladan. Dia paham. Dan selalu attend gitu ya, setiap training kita. Kak Lidiana, besok itu dong kalau kita bikin Edu Games menang ya. Harus menang. Nah, terus jadi boleh nggak nih gitu kan? Nah, ini dia. Ternyata saya bilang, kamu nggak boleh loh nampilin Nixia sama belum. Karena tema kamu adalah unboxing PEP. Ngapain itu gambar Nixia sama belum ada di situ kan gitu. Iya, nanti mereka juga marah loh. Kok saya dibawa-bawa sih sama si PEP gitu kan. Padahal saya lagi keluar-keluar nih. Makanya begitu. Terus kan jadi juga siapa namanya penontonnya, audiensnya juga jadi bingung. Dipikirnya, apalagi yang bukan brand partner, dipikirnya di dalam PEP itu ada Nixia sama belum, padahal dia cuma mau curi-curi promosiin si Nixia sama belum. Nah, itu nggak boleh. Ya kan? Karena memang peraturan dasar kita adalah melarang untuk menjual, termasuk di dalamnya mempromosikan. Ya, jadi kita hanya membolehkan itu bentuknya dalam bentuk kelas yang dipromosikan besar-besaran adalah kelas, bukan produknya. Tapi si produk penunjang ini boleh. Jadi kalau kayak begitu boleh ya Kak Yuni ya? Boleh, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut besaran. Iya. Coba contoh satu lagi. Boleh. Tadi Kak Lidiana bilang kalah jempol kemana Mbak? Ini harus ada jempol. Teksnya kakak ya. Yang ada buat kakak-kakak yang lain, Kak Desi, Kak Tessa, boleh lo ikut lo kalau kita akan ada Edu Games itu kudu banget wajib ikut karena seru banget dan mengandung hadiah dianya gitu ya. Nah, terus contoh lainnya lagi gimana nih Kak Yuni? Nih, dia kasih judul gini, Dynamic Duo. Seru keren kan judulnya? 2 minuman segar sebagai tambahan asupan harian. Ini kira-kira apa sih? Kalau nggak ada tulisan kayak gini event gitu loh. Penasaran kan pasti karena ngepeng banget kan, peng, Dynamic Duo. Kira-kira apa sih yang mau dibahas sama brand partner ini? Apakah itu Dynamic Duo? Ada tahu nggak? Kira-kira apa? Dynamic Duo-nya 2 minuman segar itu udah clue lagi loh. Ya kan? Betul. Karena kita cuma punya 2 ini. Akhirnya harusnya kalau sebagai brand partner udah tahu langsung. Betul banget Kak Yuni. Jadi dia kasih gambarnya gini. Dynamic Duo, tapi kebetulan kan kok ada satu yang musik ya Pak ya? Aku baru nggak juga loh ada yang musik. Kok ada yang penyusupnya di sini. Nah, si penyusup ini ternyata selidik punya selidik, ya lagi juga diskon. Oke. Gitu. Ini jadi ada salah satu diffusernya kita juga ya. Betul, itu kan diffuser kita yang namanya apa yo? Ada yang tahu nggak? Pak Tessa tahu tadi Nixia sama belum benar. Nah, kalau Tessa tahu nggak itu namanya diffuser apa tuh yang menyusup diam-diam di antara Dynamic Duo. Lantern, benar banget Kak Lidiana. Jadi itu memang lantern. Kalau kayak begini boleh nggak sih? Ayo teman-teman, boleh nggak? Benar Kak Tessa, lantern. Boleh nggak? Ayo. Kalau dia di flyer yang ditaruh di IG Ads, judulnya Dynamic Duo, terus yang gambar yang mau dikasih adalah Nixia sama Nixia oke. Oke, karena dialah si Dynamic Duo itu berdua. Terus gak boleh kata Tessa, bener banget kata Kak Diana juga, karena kan flyernya minuman, ngapain itu selentern panjang-panjang? Benar. Dari judulnya aja kan nggak ada bawa nama lantern ya Pak. Betul, kan kita minta tampilkan produk sesuai dengan tema kelas atau event. Jadi sebaiknya gimana dong nih? Sebaiknya kita hapus dulu
Nah, Cakep ya. ini kan sudah sesuai, orang juga nggak bingung. Itu ngapain si Lantern itu maunya ikut-ikut saja gitu kan? Nanti mereka jadi kacau loh itu pikirannya. Kalau sudah seperti ini kan saya bisa enak nggak sih gini? Oke, benar 100 gitu. Lanjutkan Ibu Nah, kelasnya. lanjutkan bikin kelas dynamic duo-nya gitu ya. Terus udah gitu kita lihat contoh lagi nih. Boleh. Nah, Wow. katanya gini, add flavor to your foods and beverages. Wah, enak banget ya, itu ada lemon cake, terus dia ada teh-tehan gitu. Kayak English tea. High tea nih, kayak high tea sore-sore gitu kan. Boleh nggak nih kalau kayak begini? Dia bilang, nih aku udah jadi nih flyernya, aku mau ngomongin apa, add flavor to your foods and beverages. Boleh nggak sih? Katakan Lidiana langsung bilang nggak boleh. Kenapa kakak nggak boleh? Kayaknya bener tuh ada lemon, dia ada lemon cake gitu ya, Papi ya. Ada gambar orange juga. Iya, tutup oilnya itu kadang ketutup katanya oilnya. Jadi nggak full kan. Iya benar sih itu dia jualannya gimana sih bikin iklannya kok oilnya ketutup ya? Gimana? Tapi kalau Kak Tessa lihat gambar si essential oil yang ditampilkan, itu kan tadi kan ada judulnya tuh kakak add flavor. Berarti kan yang bisa dicampurkan ke makanan atau minuman. Jadi kan to your foods and beverage-nya ya. Yes, itu lebih tepat Kak. Kali Diana benar, Kak Tessa benar. Kak Ica juga yang membantu. Kak Ica membantu tuh. Jadi dia sebenarnya memang ternyata pas punya selidik lagi, kerjanya kondak itu menyelidik. Kira-kira kenapa dia bisa salah bikin flyer? Oh, ternyata lemon sama orange lagi diskon juga. Oh, makanya dia sebenarnya disisipin. Dia benar kayak itu loh kan ya. Belut gitu. Jadi memang benar kita punya oil flavoring itu lemon itu bisa dibikin lemon cake ya. Bisa juga dicampur ke tea. Bisa campur tea. Nah, orange itu tidak ada kita oil flavoringnya. Dan karena diingat ya bahwa produk essential oil kita ini izin edarnya adalah kosmetik. Jadi dia tidak boleh dicampur ke makanan atau untuk dikonsumsi, kecuali yang memang izin edarnya adalah untuk perisa rasa, yaitu si food flavoring. Yes, the flavoring oilnya ya. Kayak nggak sih teman-teman, food flavoring kita ada apa aja? Yang putih-putih itu loh. Jadi labelnya sendiri itu berbeda dan ukurannya pun berbeda dengan yang essential oil kebanyakan gitu ya. Oh, oke. Oke, yes. Coba ada yang tahu nggak kita punya essential oil food flavoringnya itu ada rasa apa saja sih? Essential flavoring ya kita punya. Aku tahu satu. Itu udah satu. Tadi kan Papi udah ngomong, anggap aja udah. Tuh. Wow. Tadi sih lemon, peppermint, ginger. Oke. Lemon, ginger, peppermint bener. Lemon, peppermint, lupa lagi. Iya, kita nggak apa-apa. Dilihat ada ya, ada Kak Desi. Yes. Yang jadi dibantu sama Kak Desi. Kita udah punya 6 sebenarnya. Ya kan? Itu 3 itu udah benar tuh. Lemon, ginger, peppermint. Benar. Kak Utari itu jelas nih. Basil, oregano masuk nggak ya? Nah, itu kamu kan yang ingat. Saya kayak disodor gini dalam ini. Kamu ingat apa ya, Papi? Kita nggak ada lagi. Jadi basil itu rosemary, basil, oregano. Nah, iya benar. Kak Ica benar. Jadi 6 itu adalah lemon, ginger, peppermint, rosemary, basil, oregano. Ya, dan yang biasanya dicampur ke minuman itu adalah teman-teman lemon, peppermint. Di party gitu ya sebutnya ya. Jadi kalau Tapi pernah ngicipin nggak waktu kita bikin acara Bloom atau acaranya si Insia? Yes. Ditetesin pakai apa ya? Lemon atau peppermint ya? Pakai lemon. Pakai lemon ya? Itu luar biasa banget, enak banget gitu ya. Terus dikasih potongan si peppermint, daun peppermint beneran.
ya kan, terus dimasukin ke dalam minumannya itu jadi memang membuat rasa berbeda Jadi si makanya flavor ini. fungsinya sendiri adalah meningkatkan Betul, rasa. meningkatkan rasa. Dia sebagai perisa rasa. Jadi memang itu enak sekali kalau dicampur minuman. Nah, kalau yang sisanya ini biasanya buat apa nih, Kak? Kalau makanan kan basil gitu, rosemary sama oregano kan identik dengan makan-makan Italia. Jadi Mediterania gitu loh. Jadi lebih mungkin kalau kakak-kakak lagi buat pasta mungkin kan, atau buat something yang ya kayak pasta ya kalau Italia, atau pizza atau steak bisa ya kan? ada rosemary kan gitu ya. Rosemary Rosemary kan. itu enak banget, dan memang karena itu poten banget ya, jadi kita tidak butuh banyak-banyak. Kalau kebanyakan dia jadi too much gitu ya, jadi kita itu bisa awet banget loh kalau kita mau masak dengan menggunakan oil food flavoringnya dari yang living. Dan jangan dicampur, jadi jangan masak lemon cake tapi dengan menggunakan lemon yang oil untuk kosmetik, jangan ya, karena tidak sesuai dengan izin edarnya. Gitu sih teman-teman. Dan apalagi untuk membuat flyer, jangan sampai salah, karena akhirnya jadi edukasi yang tidak benar ke masyarakat. Gitu. Dan otomatis juga kan namanya juga ads ya Papi ya. Jadi semua orang pun mungkin bisa masuk ke akunnya gitu kan Papi, yang melihat, oh akhirnya diinformasikanlah kepada kita. Sepertinya ada yang salah nih, kalau kurang tepat penggunaan untuk gitu kan, akhirnya kita suratin deh. Iya. Ya kan? Jadi ini kita bilang nggak boleh dong ya dia seperti ini ya, posok pakai oil yang tidak sesuai gitu kan. Ya bener kayak mana sih Papi? Kita kan tipati dan betul. Jadi sebaiknya ini loh food flavoringnya kita dia seperti ini. Dia memang peppermintnya sama dengan peppermint yang kosmetik, lemonnya juga namanya pun sama dengan nama yang kosmetik, dan lainnya juga ada semua ya. Sama, iya ada semua. Ada. Untuk yang oil untuk kosmetiknya sama ada juga. Yes. Nah untuk pernah ingat nggak Kak Yuni, kita pernah ada yang laporin, jadi suatu kafe nih teman-teman, dia bikin promosi di Instagramnya dia, dan juga dia pasang di kafenya. Dia tuh bikin lemon cake. Jadi dia foto kan, kafe kan kalau foto bagusnya memang pakai fotografer. Jadi kayak tadi itu lemon cake, ada teh, tapi sayangnya kenapa dia kasih foto yang living, yang kosmetik yang warnanya kuning untuk essential oil lemonnya. Jadi dia bilang deh kita pakai essential oil dari yang living, cuman ternyata dipakai bukan yang untuk food flavoring. Kita langsung telepon dan kita minta turunkan. Pertama kita juga nggak ada kerjasama, gitu ya kan, kita juga tidak membolehkan orang untuk mempromosikan kalau dia membuat itu kan kayak DIY ya, cuma DIY masakan. Yang pertama dipakai oilnya salah, kedua kita tidak menginginkan mereka untuk bercerita bahwa di dalamnya ada essential oil yang living, karena kita nggak tahu apakah seahli mana orang ini membuat lemon cake. Kalau ternyata tidak enak hasilnya kan dia menjatuhkan nama yang living. Ya, jadinya biasanya kita harus kerjasama dulu, punya kerjasama, dan kita memang memastikan produk kita digunakan dengan baik dan benar. Gitu sih teman-teman. Oke, itu berarti namanya, udah clear ya. Namanya apa itu? Relabeling, packaging ya. Yes, benar sekali. Nah, kalau udah begini kita kan lega, aduh boleh ini keren banget. Lanjut boleh. Gitu ya, pakainya produk yang sesuai. Cuman ini baru satu peraturan loh, tampilin sesuai produk. Ada lagi nggak sih? Masih banyak. Kita lanjut ya, Bapak ya. Kita lanjut. Jadi kalau kita ngelihat sekarang besarannya nih tadi bilang gitu nih. Besaran produknya itu seberapa sih gitu. Soalnya kalau pelajaran yang kita dapat dari teman-teman brand partner, biasanya produknya itu memenuhi isi flyer. Ya kan? Jadi memang akhirnya terlihat bahwa yang difokusin adalah produknya, bukan isi kelasnya. Nah, itulah makanya kenapa kalau kita lihat di sini, produknya itu yang kita minta maksimum adalah sepertiga saja. Jadi seperti ada di dalam gambar ini. Jangan berlebihan, ya, karena kita yang mau kita fokus jual itu kelas sama eventnya loh, bukan si produk loh ya. Produk itu nanti menyusul juga kan pada saat eventnya, mungkin Papi mau bercerita ya boleh. Gitu kan. Boleh. Kan membahas lebih lanjut juga tentang produk itu kan Papi di kelasnya gitu. Jadi ya memang
Kalau sampai yang produknya digedein, kita jadi gini nih, intinya kayaknya sih mau jualan, ya kan? Langsung Kayaknya ya. langsung pikiran kondaknya kan gitu. Jangan sampai salah sangka tapi ya Pak ya. Iya, kita baik-baik kok. Jadi kan langsung, wah gila ini mah produknya digede-gedein, informasi kelas sama eventnya tuh seadanya gitu loh. Jadi cuman unboxing PEP, telepon ya untuk lokasi dan sebagainya. Mungkin untuk tempat acara dan juga tanggal dan juga ada, tapi kecil banget gitu ya. Jadi kalau mau baca kayak harus pakai kacamata besar di Bapak. Gimana acara di mana gitu. Jadi tapi PEP-nya Jadi pas lahirin sampai kayak maksimum deh biar ketahuan. Jadi kalau orang sepintas yang dia lihat adalah PEP-nya, berarti itu sudah salah karena fokusnya udah di produk. Tapi kalau mereka melihat terus kemudian mereka, acara ini bagus ya, terus dia ngelihat, ini kayaknya yang dimaksud PEP ini yang ini. Jadi fokus pertama ketika ngelihat flyer itu apa? Kalau dia kemudian pengen tahu ini acaranya apa, di mana, siapa pembicaranya, berarti sudah benar. Tapi kalau fokus pertama langsung yang dilihat, ini benda apa ya? Yes. Ini PEP ini gitu, sampai dia bahkan tidak tahu kalau itu flyer kelas. Ya, jadi kalau dilihat lagi, ini dia nih ketentuan untuk flyer. Boleh di screenshot kembali kakak, cekrek. Gitu kan. Jadi nanti Mas juga ya di grupnya ya. Betul. Jadi pertama apa tuh Kak Yuni? Yang pertama, tampilkan pastinya ada logo brand partner, kita reminder kembali Pak ya. Yes. Kemudian ada logo komunitas oil, itu lebih baik kalau dicantumkan juga sebagai pengenalan juga pada teman-teman yang lain. Kemudian pastinya ini juga Pak ya perlu juga lihat kreativitasnya kakak-kakak juga ya. Judulnya harus comply dan tapi menarik juga. Kenapa harus comply Kak Yuni? Contohnya nggak comply itu gimana? Misalnya tadi unboxing PEP untuk sakit anak gitu kan, atau menyembuhkan apa gitu kan, atau membahas lebih lanjut misalnya kayak tadi kita punya essential oil kan tapi ya misalnya kayak Nixia untuk menyembuhkan kanker. Wah ya orang pasti langsung buka apa ini kan. Jadi pastikan comply dan juga buat kreatif mungkin. Emang kenapa kita nggak boleh menyebutkan penyakit untuk kelas kita? Karena memang tadi baik lagi Papi, izin edar kita bukan sebagai obat-obatan. Ya, izin edar kita memang kosmetik kan aneh juga gitu ya. Apalagi kalau sampai BPOM yang ngeluarin izin edar, dia melihat loh oil kamu itu kan izin edarnya kosmetik, kenapa kamu mempromosikannya sebagai obat? Yes. Ya kan, dia pasti akan menanyakan hal itu. Nah itu makanya kita minta, kenapa sih teman-teman harus comply, ya? Karena memang ya sesuai izin edar, jadi kita nggak kesalahan. Terus apa lagi tuh Kak Yuni? Oke, ya. Kemudian ada informasi kelas atau event yang lengkap tentunya, dan tunjukkanlah event tersebut sebagai fokus utama yang di-highlight di dalam flyernya ya, atau postingannya. Betul. Nah ini nih yang tadi bisa kita bahas, gambar produk dan trademark sebagai penunjang. Jadi cuma penunjang loh dia. Sebagai pendukung gitu ya, Bapak ya. Dia bukan pemeran utamanya, dia pemeran pembantu di sini. Yes. Tapi jangan lihat aku ya, bikin terakhirnya ya. Kalau aku nggak begitu. Terus apa? Besaran gambar produk dan trademark ini ya tadi ya maksimum 1/3 bidang. Jadi memang bukan fokus utama di dalam keseluruhan flyer. Benar. Dan pastinya tidak menampilkan harga promosi produk atau promosi produk. Gitu. Atau kita sebut dengan mungkin promosi beberapa kali mungkin kurang jelas, promosi salah satunya adalah bentuk dengan diskon. Misalnya kita ada promosi nih, biasanya kan yang Living menginformasikan, ada diskon lo sekian persen, 10, 15, 20 atau sekian, itu tidak boleh ditampilkan di dalam flyer yang bersifatnya ads, Pak. Betul. Silakan kalau di feed boleh tentunya Pak ya. Kalau di ads itu tidak boleh ditampilkan. Betul, karena kan tujuannya tadi kita kenapa sih melarang? Karena kita melarang berjualan. Tapi kalau kemudian PP-nya udah bener sih, udah 1/3, cuma di bawahnya dikasih tuh 2,30000. Nah, jadi salah. Atau lagi diskon titik. Yes. Apalagi kan bulan lalu kan memang lagi ramai karena PP memang pas kebetulan lagi diskon kan. Yes. Jadi beredarlah itu segala PP dan harganya dan diskonnya dan segala jor-jorannya dan melupakan si kelas yang seharusnya menjadi fokus utama. Untuk informasinya tidak salah, tapi memang untuk yang ads-nya ya tidak dibenarkan.
Ya betul banget, karena memang pertama bahkan itu larangan, benar-benar larangan untuk berjualan itu tertulis gitu ya. Jadi jangan kemudian bersembunyi di balik kelas untuk menjual produk. Kadang-kadang ada sih kelasnya, cuma kemudian produknya ini dipromosiin besar-besaran. Nah, begitu tuh. Oke. Oke, Oke. yang pertama ya Pak ya, untuk dalam postingannya pastikan tadi ya boleh menggunakan produk yang living kalau itu memang sebagai penunjang dari judul atau event tersebut. Yes. Pastikan maksimum sepertiga. Ini maksimum ya Pak ya, sepertiga. Jadi bukan minimum ya. Bukan minimum. Maksimum. Sepertiga saja. Nah, terus kemudian apa nih selanjutnya? Nah, ini nih rata-rata teman-teman kita ini kan kreatif ya. Iya. Jadi ads-nya itu bentuknya karusel. Tahu nggak karusel itu gimana sih Kak Yuri? Karusel itu berarti lebih dari satu slide. Betul. Jadi dia ada beberapa informasi yang mungkin mau ditampilkan gitu kan. Betul. Karena nggak cukup dalam satu flyer aja. Nah, boleh dong, tapi sebenarnya kan? Boleh. Cuman kadang-kadang tuh suka begini nih teman-teman ya. Depannya bener nih, jeng-jeng kelas. Oh, berarti yang tadi ya? Oh, tadi yang Mbak Arjuna udah benar ya? Arjuna tuh udah benar dia kelas gitu kan. Pertama, slide-nya. Pasti geser ke slide kedua, PEP segede gaban. Jebrek, 2,3. Digeser lagi, diffuser 3. Powell, desert mist. Satu lagi apa? Dewdrop. 3 segede gaban dengan harga-harganya. Geser lagi, isi dari PEP semua oilnya dipretelin, ini harga sekian, ini sekian, manfaatnya tidak kompleks, semua ditulis, ya kan. Nah itulah ya kemudian jadi salah. Halaman depan udah cukup itu aja sebenarnya, nggak usah ke samping-samping gitu ya. Itu malahan ditambahin menjadi salah. Jadi kan sebenarnya gini nih peraturan kayak ini. Coba deh kayak dibaca deh. Oke, jadi kita tekanan juga Pak ya sebenarnya ya. Kalau ads dalam bentuk carousel itu diperbolehkan. Yes. Namun, jadi untuk carousel setiap slide-nya. Jadi bukan hanya di depannya aja, bukan slide pertamanya, tapi di setiap slide-nya sampai slide terakhirnya teman-teman. Yang pertama adalah fokus utamanya tetap lagi adalah kelas atau event dengan informasi yang berbeda di setiap slide, itu diperbolehkan. Kemudian tetap menampilkan di setiap slide-nya tetap ada logo brand partnernya dan juga logo komunitas oilnya. Kemudian di setiap slide-nya lagi produk yang ditampilkan itu harus menunjang isi dari kelasnya. Ya. Tentunya tadi baik lagi terakhir ya Bapak ya, besaran produk yang boleh dicantumkan atau dikasih lihat adalah maksimum tetap sepertiga dari besaran si flyer itu. Oke. Dan pastinya tidak menyebutkan harga ataupun promosi diskon yang sedang berlaku misalnya. Nah kemarin sempat tuh awal-awal peraturan ini muncul ada kerancuan, jadi mereka bayangin gini, gambar produk itu adalah sepertiga slide. Jadi slide-nya dia ada 3 nih. Yang pertama nggak ada gambar produk, yang kedua nggak ada gambar produk. Ini kan sepertiga nih. Iya. Ada 3 gitu kan? 1/3 ya gitu ya. Nah, yang ketiga ini full produk isinya. Jadi bukan begitu maksudnya sepertiga. Setiap slide-nya itu gambar produknya hanya sepertiga dari si slide itu, bukan keseluruhan slide ya. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman. Jadi barangkali, nggak boleh begitu. Dipikirnya slide yang ketiga ini boleh full dia promosiin produk. Jadi nggak boleh gitu teman-teman ya. Ini karusel ini yang kemudian juga sering banget salah sehingga pengaduan-pengaduan itu datang. Emang boleh Pak? Emang ini bisa? Jadi lewat ini juga kita akan reminder juga kan ke teman-teman, juga kita sudah sempat informasikan juga di Instagramnya yang living kita ya, Papi ya, di education gitu, juga mengenai hal ini, biar teman-teman di remind lagi, dicek-cek lagi nih, saya lagi mau buat nih, ternyata Papi banyak kan teman-teman kan mau sharing, niatnya baik gitu, mau sharing lebih lanjut mengenai komunitasnya mungkin kan tentang pembelajaran tentang yang living, namun untuk flyernya belum sesuai. Jadi kita reminder kembali. Yes. Jadi bukan untuk insya Allah ini enggak, tapi kita punya kebijakan tersendiri. Betul. Dan kita harus mengikuti itu semua gitu ya. Yes. Jadi begitu ya kalau ads dalam bentuk karusel. Nah ini nih, misalnya nih ya. Gimana ya? Kok salah ya? Ting.
Nah, ini adalah slide pertama. Oke nggak nih slide pertamanya teman-teman? Boleh? Ada judulnya, ada Kita brand partnernya. Lihat respon teman-teman Betul, yang udah lihat di layar. informasinya kelas, gambarnya tuh pas nggak ya sepertiga, nggak? Dia fokus utamanya lebih kemana nih kalau kamu lihat Kak Yuni nih? Ini lebih fokus tentang Tuh tadi kelas. katanya Kak Ica tuh boleh gitu. Boleh. Kak Ica nih kayaknya gue pernah ketemu ya seharusnya ya. Tapi semuanya pernah ketemu nanti tiba-tiba buka loh. Jangan loh. Oke. Terus boleh, nah benar. Boleh kata Kak Tessa. Tapi kita lihat dulu nih slide keduanya boleh nggak ya dia ya? Aku jadi deg-degan. Ini masih sepertiga soalnya Mbak Bia, kan ada titik 3. Kita anggap ada 3 slide iya, itu ya. titik 3 berarti ada 3 slide kan biasanya begitu. Nah, di sini dia cerita nih. Penasaran apa saja sih isi dari PEP? Yuk bongkar bareng dan mari kita bahas satu persatu mulai dari boxnya hingga aksesoris yang menyertai. Diharapkan seusai kelas teman-teman dapat lebih terbuka akan manfaat dari PEP. Jangan lupa bawa PEP masing-masing ya. Nah gitu tuh katanya slide 2. Ini boleh nggak slide 2 nih Kak Tessa? Atau Kak Ica atau kakak yang lain Kak Lidiana? Yang punya pendapat? Boleh kata Kak Ica. Nah benar banget nih Kak Ica. Nah kita lihat ya sekarang kalau yang ketiga. Nih. Lokasinya ya ada di sini nih gitu informasi selanjutnya hubungi si Sri Kandi gitu ya. Ini Arjuna sama Sri Kandi di dunia nyata nih kayaknya ya. Ini jodoh nih. Ini bisa jadi up and down line nih. Bisa jadi kalau nggak partner ya. Nah ini boleh nih. Boleh katanya Kak Tessa sama Kak Kusmardiani. Boleh. Jadi oke lah jempol. Benar kasih jempol. Ini berarti ini boleh, ini contoh karusel yang boleh ya teman-teman. Karena memang kan suka bingung. Pak, terus kalau saya bikin karusel ada 3 slide, saya informasi apa lagi dong? Itu tadi udah Ya dikasih lihat kan, dia mau ngasih lihat pertama informasi tempat kan Mbak Pia dan juga mungkin informasi kelasnya. Nah yang slide kedua kan informasi penasaran nggak sih, ngajak gitu loh, ada kalimat mengajak, kasih tahu kegiatan apa sih yang akan dilakukan. Jadi fokus tetap si acara itu ya kan. PMP-nya masih ada sepertiga, jadi atau enggak bisa juga di sini mengulas siapakah si Arjuna ini gitu kan. Benar, siapa pembicara? Pembicara Arjuna ini adalah seorang misalnya silver leader, sudah berpengalaman atau memang ahli membedah PEP atau apalah untuk menjual. Misalnya judulnya bisa jadi judulnya misalnya emosi tak terkendali pada anak misalnya gitu ya, kan kita ada OL emosi. Mungkin si pembicaranya adalah orang yang memang ahli mengenai emosi gitu kan, jadi nanti dia bisa diulas mungkin dia profilnya certified untuk emotional apa atau apalah, jadi kita bisa profil dari orang itu bisa kita ulas, jadi membuat orang lebih yakin untuk mengikuti kelas itu. Dan yang ketiga, lokasi dari kelas di mana sih? Jadi tetap kan di 3 slide ini fokus utamanya tetap adalah mengedepankan informasi untuk kelas atau event. Ya, terus si 3 diffuser ini kan memang yang didapat kalau kita beli PEP kan, jadi kita pilih salah satu. Jadi memang masih relate dengan si PEP. Benar sekali. Ya, jadi semuanya masih relate dengan si judul. Jadi berkesinambungan ya Pak ya, antara slide 1 sampai slide terakhir ya nanti ya. Mau teman-teman mau buat 10 slide asal berkesinambungan, kita nggak ngelarang. Nanti kita cek satu-satu pastinya. Ya. Dan ini sudah paham semuanya, senang loh. Kayaknya mudah-mudahan sampai gitu ya. Dan selanjutnya nih. Nah, ini karusel juga nih, ada 2 slide nih ceritanya. Ini boleh nggak sih kayak begini nih? Oke. Slide pertama tuh langsung produk ya, langsung PEP itu Papi. Kalau aku lihat langsung ada keterangan diskon 10%. Wow. Gede banget Papi, langsung 10%-nya. Langsung ada tulisan juga nih, dari harga normalnya sekian 2.300.000, hemat karena 10% ya Papi ya. Jadi hemat 230.000. Nah, tapi di bawahnya ada informasi tapi informasi pendaftaran tapi Papi, bukan informasi kelas. Terus begitu
Cafe Bintang 7 Kamis itu ditulis kecil, Yes, kayak itu bahasa lagi. basi. Ya kita harus pakai kacamata besar baru ketahuan. Jadi kalau lihat flyer ini kita lebih melihat dia menjual PEP daripada menjual kelas, Yes. ya kan? Ya benar banget, ini semuanya pinter banget, semuanya bilang nggak boleh, gitu ya. Tapi itu kata Katesa. Ambigu nih, dia diskon 10%, dan ini yang beredar di bulan lalu karena memang lagi diskon, ya kan? Jadi ini yang beredar bulan lalu, ini nggak boleh ya teman-teman. Dan di slide keduanya, pilih diffusermu gitu kan. Jadi dia memang seolah-olah sudah mau menjual PEP, mempromosikan PEP, dan dapatnya apa sih? Dapat diffuser, dan itu lebih dari sepertiga loh gambarnya kan. Itu udah full kayaknya. Itu udah full itu. Udah 80%. Benar, dan nggak ada informasi lain terkait kelas soalnya juga, ya kan. Jadi ini boleh nggak sih? Apa teman-teman benar bahwa itu tidak boleh? Jadi ternyata benar itu tidak boleh. Itu. No tetot gitu. Tetot ya, tapi sudah tahu tadi kira-kira, oh nggak boleh. Itu alasannya apa? Itu sih Kak Yuni sebenarnya. Pembahasan kita lebih detail dari ya hasilnya ya. Betul. Dan selanjutnya mungkin ini cuma catatan, ini adalah slide terakhir kita ya, ini cuma catatan. Jadi gini, kadang-kadang teman-teman ini kesalahannya juga adalah meng-IG-ads-kan dari feed. Jadi feed tuh udah bikin tuh karusel, tuh di bawahnya kan ada ceritanya tuh captionnya. Captionnya benar. Tahu nggak sih kalau ternyata PEP itu terdiri dari 10 oil. Oil 1 fungsinya untuk ini, oil 2 fungsi itu di dalam caption panjang. Habis itu harganya mumpung lagi diskon nih 10%, jadi hemat 230 deh. Di ads kan. Jadi di ads itu captionnya itu ke bawah. Jelas. Ya, dan itu jadi salah. Katakan tadi udah bener nih. Flyernya udah oke ya. Udah oke. Cuman terus kemudian tulisan di dalam caption itu ke bawah. Di mana di dalam captionnya itu yang banyak isinya yang mungkin tidak berkesesuaian dengan tujuan dari IG Ads. Iya. Ya kan? Temanya tadi ya Pak ya. Yes. Jadi kayak dia mempromosikan isinya terlalu heavy di situ, ya kan? Dia nyebut harganya, dan dia kayak bilang juga, yang mau daftar hubungin aku ya, karena waktunya cuma sampai akhir bulan nih 10% diskon. Ya, jadinya ada terselubung ini kita sebut tadi. Yes. Ya. Jadi ya jadi ke bawah deh gara-gara aku IG Ads-nya dari feed saya IG Ads. Nah, itu yang harus hati-hati ya teman-teman. Yes. Terus yang kedua, nah ini juga ada nih, tidak ada kelas atau event. Jadi gini, ada nih yang sekarang juga banyak banget ketemu. Dia promosi sih, ini pure promosi. Jadi walaupun tidak menggunakan keterangan kelas tadi itu otomatis sudah salah kan Pak? Karena itu intinya kan. Ya, ini satu, ada satu lagi saya tadi lupa nulis. Tidak ada kelas atau event atau trademark. Jadi isinya cuma ads, tapi saya cuma cerita aja nih. Cerita dia sih nggak ada gambar produk yang living, nggak ada sama sekali. Cuman di ads kan di dalam IG oilnya dia. Walaupun terakhir di dalamnya kalau dibaca dia menyinggung ke arah sana sih. Misalnya dia ngomongin oil, ngomongin apa, walaupun dia nggak ngomongin oil yang living, cuman itu adalah di Instagram oil yang livingnya, ya kan. Jadi tidak boleh. Karena apa? Karena ingat ke peraturan pertama, isinya harus kelas atau event. Balik lagi ke peraturan awal. Yes. Ya. Walaupun itu bersih, nggak ada produk, nggak ada jual-jual harga. Cuman dia nggak ada kelas atau event, itu aja sih sayangnya, ya kan. Terus dia lumayan banyak misalnya slide-nya. Terus yang kedua, dia benar-benar jualan, jadi nggak ada kelas, nggak ada event. Dia kasih tuh gambar peppermint misalnya. Terus dia cerita tuh peppermint itu apa dengan manfaatnya yang tidak comply. Harga, dia mungkin nggak nyebut harga juga, cuman dia kasihlah di situ, dan itu menjadi salah. Oke, karena produk tadi ya, balik lagi ke trademark berarti ya Pak ya. Benar banget. Dan kalau saran dari kita sih, teman-teman gini, misalnya di dalam flyernya yang comply tadi, yang sesuai aturan, bilang aja gini, silakan kunjungi Instagram kami di sini. Disitulah di dalam Instagram feed-nya baru dijelasin yang tadi tidak boleh dimasukkan ke dalam IG Ads.
Oh, tadi yang isi captionnya tadi ya, Papi ya? Yes, sama gambar kalau di feed kan lebih bebas ya. Mereka boleh kasih harga, boleh bercerita tentang si isi dari PEP misalnya. Lebih heavy dengan gambar-gambar gede itu kan boleh. Jadi dibikin kaitan antara ads dengan feed. Jadi orang yang membaca ads tidak perlu mendapatkan informasi lain selain informasi kelas, tapi dia bisa pergi ke feed kita dan dia bisa melihat, oh ini kayak gini PEP, oh gila menarik ya, oh harganya sekian, oh diskon. Nah seperti itu sih, ya kan? Setuju nggak kayak gini? Setuju banget. Dan cukup jelas sih menurut aku hari ini, Papi ya, kita membahas maksudnya dari apa yang boleh, yang harusnya nggak boleh dilakukan untuk memposting atau membuat suatu ads di media sosial itu, teman-teman. Jadi kita harap ini mungkin hari ini langsung kita lihat, kita tidak menemukan lagi laporan di dalam Instagramnya kita, oh ada kakak ini ternyata gitu kan, yang sedang sesuatu. Nah, jadi kita minta juga nanti nextnya ke depannya, kalau memang kita menemukan kesalahan dan kita telepon untuk diturunkan, harus diturunkan ya, kita akan kasih waktu nanti. Biasanya berapa jam gitu ya, kita kasih waktu untuk diturunkan. Jadi kan sayang juga teman-teman sudah bayar untuk ads-nya, tapi kemudian harus diturunkan. Ya, jadi harapannya teman-teman di sini sudah paham, ya paling nggak dapat gambaran lebih jelas. Kita minta dapat menginformasikan ke timnya, ya dalam jaringan, duplikasikan, saling mengingatkan. Kalau nemu nih temennya, lu salah, lu cabut lo. Langsung japri, jangan di ini ya, maksudnya paling nggak di japri, diingatkan kembali. Ini aku kemarin baru ini loh training content, kan nggak boleh kayak gini. Kita buat yang lebih baik yuk. Bener yuk. Ya kita aturan, kalau nggak nanti dapat surat lo dari Kak Yuni gitu. Dan saya gitu. Gitu kira-kira teman-teman, ada mau ditanya nggak? Jelas semua sih. Kita harap sih udah jelas ya. Kita harap sudah jelas. Ya, kalau tidak ada mau ditanya, ini adalah akhir dari slide kita. Saya Irianto Wicaksono. Dan saya Yuni. Kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti nggak ya? Ini training kita Desember? Iya. Terakhir ya? Iya. Oke, ini training di akhir di tahun 2022. Kita coba lagi tahun depan. Betul. Saya masih akan ada training lagi sih nanti di akhir bulan ini, tapi bukan melulu kondak karena gabung sama Kalisa dan Kak Indri. Tapi udah kasih bocoran ya. Apa emang? Itu tadi Mama bilang, bukan ada lagi. Itu nggak apa-apa, kasih tahu. Karena memang udah ada di kalender Kak kita Ica, ya. Kak Tessa, semoga bermanfaat. Makasih banyak. Sampai ketemu. Dadah. Bye. Saya